Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode terupdate yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-23 yang berjudul Bencana Ketiga. Jadi ini merupakan masuk cerita akhir dari seri Ultraman Arc, yang dimana disinilah akan menjadi akhir kisah yang paling dinantikan oleh para fans untuk menantikan serial berikutnya, yaitu Ultraman Omega. Jadi fokus pada cerita kali ini yang dimana ada suatu fenomena yang dimana pada fenomena yang terulang kembali seperti kemunculan Monogelos dan Digelos itu terjadi kembali pada episode kali ini, yang kemungkinan akan memunculkan ancaman yang jauh berbeda dari ancaman sebelumnya. Di balik pembahasan tim skip itu juga, si Yuma yang dalam keadaan yang tidak begitu baik, yang dimana si Yuma akhir-akhir ini jadi sakit atau pusing, seolah-olah dia memiliki penyakit atau gejala lain yang ia jangkit. Pada saat itu juga mereka melaksanakan misi tersebut untuk mengatasi bencana yang terjadi. Hanya saja si Yuma yang mau ikut serta pun dicegah oleh ketua ban, yang dimana dia harus istirahat dan harus peduli dengan tubuhnya sendiri untuk kesembuhan yang lebih baik. Apalagi meskipun agak memaksa juga, yang pada akhirnya ketua ban pun memerintahkan si Yuma untuk tetap berada di kantor skip hingga menunggu perintah berikutnya. Dan berdasarkan analisa di tempat kejadian, ya benar saja bahwa itu merupakan fenomena yang sama pada episode sebelumnya. Kalau setauku sih di episode 3 ya, karena ini pertama kalinya si Arc itu muncul dengan imajinasinya si Yuma. Lalu di sini kita beralih ke kantor skip, yang dimana si Yuma tiba-tiba merasakan suasana yang begitu aneh, ya dimana di saat si Yuffie mendapatkan telepon, ya ternyata yang menelpon ke kantor skip itu ternyata si ras yang sama dengan Ultraman Arc yang bernama Biono. Ya bisa dikatakan dari planet yang sama ya, alias planet Rution, atau bisa dikatakan di alam semestanya Rution berada. Di sini pun dalam singkatnya dia memberitahu bahwa mereka menemukan solusi lainnya, atau bisa dikatakan satu-satunya solusi yang mereka bisa atasi mengenai fenomena matahari di tempat galaksi Rution itu semakin tidak stabil. Tetapi di sini dia juga memberitahu bahwa atasan mereka yang bernama Zetsu tetap memaksakan kehendaknya untuk bisa menyalurkan energi tersebut ke bumi. Ya, di sini membuat si Yuma bertanya-tanya, kenapa itu masih terjadi? Karena sebelumnya pada penyegel energi tersebut sudah ditutup oleh Arc dan Yuma. Namun tanpa disadari, di balik penyegelannya pintu Zetsu itu ternyata menyimpan di dalam dirinya si Yuma, alias kemungkinan merupakan kekuatan galaksi cube yang dimiliki oleh si Yuma. Mungkin itu efek samping yang dimaksud oleh si Biono itu. Ternyata selama penyegelan tanpa disadari mereka sudah memiliki gerbang Zetsu yang ada di dalam diri si Yuma. Itu yang membuat harus was-was oleh si Yuma, karena Gelos yang jauh lebih kuat dari sebelumnya itu bakalan mengincar Yuma untuk bisa membuka gerbang Zetsu kembali, agar energi tersebut bisa disalurkan yang menimbulkan bumi itu akan meledak. Namun tanpa basa-basi, begitu seluruhnya sudah selesai, pada akhirnya Yuma bergegas untuk menuju ke lokasi tempat tim skip itu berada. Lalu benar saja di sini kemunculan Gelos itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, yang dimana kemunculan tersebut merupakan bentuk dari Monogelos dan juga Digelos.
dengan kata lain sebutannya adalah Trigelos. Ya di sini benar-benar agak lain sih, karena dia memiliki culah yang masih ada di atas kepalanya, persis pada bentuk Monogelos ya, yang bentuk bungkuk itu tuh, cuman agak dibedakan dalam posisi berdirinya. Di sini si Yuma pun bergegas menuju ke tempat Trigelos itu berada, namun dicegah oleh si Ishido, yang dimana dia mencegah agar dia tidak kenapa-napa sebagai rekan ya, bukan suatu hal yang menyesatkan gitulah. Tanpa disadari juga, Trigelos itu bisa memancarkan sinyal untuk mendeteksi pintu Zeus tersebut, yang dimana disitulah ada pada diri Yuma. Ini membuat Ishido semakin bertanya-tanya mengenai siapa sosok si Yuma yang sebenarnya gitu. Ya pada akhirnya dia harus membawa Yuma pergi dari tempat itu, karena di sini menggambarkan banget bestie versi cowok ya. Kalau cewek itu lebih sering bestie, kenapa cowok tidak ada gitu ya. Mungkin ini salah satu gambaran bestinya versi cowok. Lalu di sini pada scan berikutnya yang dimana si Ishido menanyakan tentang hal yang ada pada dirinya Yuma. Ya singkatnya sih, mereka saling memahami satu sama lain ya, tanpa harus menyembunyikan rahasia. Ya meskipun sebelumnya sudah disampaikan oleh Ishido bahwa rahasia itu tetap rahasia untuk dijaga satu sama lain, tapi karena kedekatannya Ishido bersama tim Skip, salah satunya adalah si Yuma, ya pada akhirnya membuka rahasia tersebut karena sudah mengenalinya cukup jauh gitu. Begitu juga dengan Yuma, yang dimana dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya, salah satunya si Ishido, membuat ia terus berlari apapun rintangan yang harus dihadapi. Pada akhirnya dia harus turun dari mobil untuk bisa menghadapi Trigelos dengan kekuatan Aki. Ya itu pun kekuatan yang dimiliki seadanya gitu, membuat si Ishido bahwa sebenarnya si Yuma itu selama ini si Otome Aka atau gimana ya, pasti itu yang masih mempertanyakan kepada diri Ishido sendiri gitu. Lalu di sini pertarungan sengit pun terjadi antara Ike melawan Trigelos, tetapi gak cuma sengit saja, melainkan juga pada pertarungan tersebut cukup menegangkan, yang dimana si Trigelos itu mengetahui data-data tentang si Utame Ike alias si Rukion. Bahkan dengan kekuatan armor yang dimiliki si Ike antara Solis dan juga Luma itu juga bisa dibaca oleh Trigelos dengan baik gitu, seolah-olah emang diciptakan untuk mengalahkan si Ike. Apalagi dalam penangkapannya Utame Ike untuk menyiksa Utame Ike oleh Trigelos itu membuat situasi semakin tegang gitu mengenai keselamatan si Yuma dan juga Ike. Ishido pun masa tidak tega melihat mereka disakiti gitu saja. Ya apalah daya, tidak ada yang mereka bisa lakukan selain menonton dari tempat kejadian perkara itu. Tetapi tidak dengan JDF sih, yang masih peduli dengan Utame Ike yang meskipun sempat dianggap musuh, yang pada akhirnya mereka membuka hatinya untuk menolong Utame Ike yang tertangkap itu. Meskipun sebagian dari JDF tersebut itu harus tewas di tangan Trigelos, yang pada akhirnya si Ike itu menggunakan armor pamungkasnya alias kekuatan dari gerbang Zeus itu sendiri alias Galaxy Armor. Di sini gak cuma menggunakan Galaxy Armor ya atau Galaxy Cube, tetapi di sini si Ike menggunakan Blaza sekaligus karena menghadapi musuh yang cukup psikopat banget setelah disakiti atau disiksa oleh si Trigelos. Dan pada pertarungan tersebut
berakhir dengan Ike menggunakan finisher utamanya untuk meledakkan Triglass, yang dimana pada akhir cerita kali ini berakhir dengan keberadaan Ultraman Ike ataupun Yuma tidak diketahui. Jadi demikianlah pembahasan Ultraman Ike pada episode 23 kali ini. Ya, gak cuma sengit aja ya untuk ditonton, ya meskipun agak serunya juga dapat, tetapi tegangnya itu juga dapat karena seolah itu agak dark sedikit pada episode kali ini. Dan dibalik ketegangan ini juga, ini agak cukup ngeselin sih, apalagi untuk scannya satu ini. Ya, banyak fans itu menggambarkan tentang kehidupan realita pada hadapan cewek, ya dimana setiap memiliki apapun, terutama memiliki pasangan, harus memiliki cowok yang peka. Tetapi anehnya dia sendiri tidak peka daripada si Ishido mengenai keselamatannya si Yuma atau Ike itu bagaimana. Women. Apalagi si Ishido yang cukup dekat si Yuma tersebut itu merasa paling heroin banget menurut para Ultra fans. Tapi agak geli sih kalau si Ishido harus mendapatkan gelar heroin yang paling peduli pada human host itu. Agak lain sih. Tetapi gak ada nama lain kah selain heroin? Biasanya kan nama istilah tersebut itu lebih mengarahkan ke cewek. Padahal si Karin itu cewek, heroin tersebut. Hanya saja dia kurang peka mengenai untuk menanggapi situasi hal semacam itu. Apalagi si Karin yang sudah menjadi kakaknya Yuma itu harusnya mengetahui ya siapa si Yuma sebenarnya gitu. Aduh, ini benar-benar menggambarkan kehidupan cewek ya, meskipun tidak secara keseluruhan di dunia ini. Tapi kita fokus untuk pembahasan episode berikutnya ya, yang dimana pada episode 24 itu baru ditayangkan pada awal pertengahan bulan Januari. Dan itu pun setelah recap yang terakhir untuk Ultraman Ike ya, yang diisi oleh si Ichiro bersama varian Yuppie lainnya. Kayaknya dia lagi liburan ke Hawaii sih ya, berdasarkan pakaian yang dikenakan beliau tersebut. Ya, di selain itu juga masih menjadi misteri nih. Katanya si Sweet itu bakalan comeback pada episode menjelang akhir serial Ultraman Ike, yang disertakan wujud sama dengan Rution atau Aka seperti pada episode scan sebelumnya tentang kemunculan si Biono. Itu benar-benar mirip banget dengan Ultraman Ike. Dan disertakan muncul musuh yang satu ini, gua kurang tahu sih apakah ini benar-benar menjadi last bossnya Ultraman Ike. Ini kalau tidak salah namanya Gilbug ya. Kalau misalkan salah silahkan kalian komen di bawah ini. Ya pasti kalau misalkan Sweet itu memiliki wujudnya sama dengan Ultraman Ike, kemungkinan bakal menjadi Ultra Woman, bisa jadi sih. Soalnya sejauh ini belum ada Ultra Woman yang nongol di era Reiwa. Apalagi di era Heisei sendiri yang satu-satunya resmi Ultra Woman ada si Grigio. Gua masih penasaran nih Ultra Woman mana yang bakalan muncul dan menjadi Ultra Waifu yang sangat fresh banget untuk dimiliki Ultra Fest. Ya, kita doakan saja untuk ke depan nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, soga tiba. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe di channel youtube.com/share. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan setelah apabila gua ngucapin pada teman-teman semua itu terputus, mohon maafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukan makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya seperti kita, saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa next video.